Yang akan sebentar lagi launching tanggal 25 Desember, film yang berjudul Second Miracle in Cell Number 7. Jadi kita pernah tayang tuh tahun 2000, aku lupa ya, 2020 kalau nggak salah ya, 2020-2021, dan waktu itu memang kita sukses menjadi film terlaris tahun itu. Dan kali ini kita bikin yang kedua sekaligus penutup daripada film ini yang menceritakan sisi lain daripada anak yang kehilangan seorang bapak, di mana anak ini terlontang-lantung tidak punya orang tua. Kira-kira seperti itu. Nah, dari Bang Denny setelah nonton seperti apa mungkin berarti? Saya cukup sangat puas sih dengan hasilnya, di luar ekspektasi saya, karena ternyata dari segi editing, gambar, performance dari para pemain, kemudian musik yang mengiringi. Saya baru tahu tadi ada Kang Purwacaraka ternyata yang menjadi bagian dari soundtrack daripada film ini. Kemudian ada Mahalini, Andes yang mengiringi dengan suara merdu mereka. Itu yang bikin film ini menjadi spektakuler dan bikin kita merinding pada saat kita nonton. Ya, kita kebawa lah dengan cerita dan hanyut dengan air mata. Kalau itu kan lu punya anak perempuan juga, ada bawa bapak nggak tadi pas nonton? Ada tadi momen 2 kali, walaupun gua sudah mindset gua bilang gua nggak mau nangis, gua nggak mau sedih, tapi akhirnya jatuh juga air mata tuh dua scene. Satu scene itu ketika gua melihat Dodo, Bapak Dodo, yang diceritakan ketika dia kehilangan ibunya, kehilangan istrinya, dan dia harus merawat seorang anak sendiri. Itu air mata gue jatuh. Dan pada saat Pak Hendro yang kuperankan berusaha nyelamatin Ika di rel kereta api, dan saat Ika marah ke dia nggak tahu apa yang harus dia katakan dan sikapi, di situ air mata gue jatuh lagi. Jadi mungkin gue ngerasa relate karena gue udah punya anak sekarang, kebetulan anak gue cewek. Jadi gue bisa, entah kenapa gue tidak melihat diri gue ada di film itu ketika gue memainkan Pak Hendro. Gue ngerasa Pak Hendro itu bukan gue aja udah. Jadi gue kayak ngelihat Pak Hendro tuh, kok nggak kayak gue ya? Tapi gue menikmati banget semuanya gitu. Jadi dia lah ya Pak ya? Iya, pasti kalau semua punya anak pasti gitu. Dan film ini sebenarnya mengangkat isu bapak di Indonesia memang tinggi, di mana banyak wanita-wanita kehilangan sosok bapak kan. Di mana pria itu udah hilang dari dirinya pada saat mereka dari kecil, ada yang pada saat mereka sudah pertengahan remaja. Jadi ini bagus banget sih film ini ketika akhirnya menjawab bahwa pentingnya seorang bapak di dalam kehidupan seorang anak, apalagi anak perempuan. Itu penting banget. Kok setiap bapak pasti ingin yang melakukan terbaik buat anaknya. Nah, kalau sendiri ingin menjadi bapak yang seperti apa sih buat dia, figurnya seperti apa? Kalau nonton dari film ini ya, Second Miracle ini, gue sih bisa melihat gue pengen jadi kayak Dodo dan Pak Hendro. Kalau Dodo di sini adalah ayah kandungnya, Pak Hendro adalah ayah sambung. Gue ngerasa dua orang itu walaupun mereka beda karakter, tapi rasa tanggung jawab dan cinta mereka itu menemani sepanjang masa. Jadi menjadi bapak itu nggak usah harus muluk-muluk sok-sok baik ke anak atau menjadikan anak hanya semacam komoditi buat terlihat bagus gitu di masyarakat. Tapi menjadi seorang bapak adalah dengan hati mau nemanin anak ini dalam suka dan duka, apapun resikonya, walaupun nyawa pasti ditempuh. Termasuk hadapan bahwa bohong itu mau gak mau dilakukan, itu gimana tanggapannya? Iya, karena isu di film ini kan bohong itu adalah jahat, dan orang yang berbohong itu adalah orang jahat kan. Tapi sebenarnya kan kadang-kadang dalam kehidupan ini ada hal yang memang kita harus tutupi, dan mungkin kita harus berbohong demi melihat orang yang kita sayangi tetap masih bisa tersenyum dan merasa bahwa semua baik-baik saja. Termasuk kalau dari itu sendiri juga kalau melakukan itu bisa dihadapkan gitu. Nggak tahu ya, karena gue nggak bisa jawab sekarang. Gue anggap memang hidup itu nggak bisa kita patok titik begitu, nggak bisa sih. Karena ada hal-hal yang pasti kita, yang gue yakin semua orang tua pasti pernah berbohong lah sama anaknya gitu. Tapi gue tetap setuju bahwa bohong itu tidak baik, dan kalau bisa kita besarkan anak kita tanpa ada kebohongan, itu hasilnya pasti jauh lebih baik untuk anak itu bertumbuh. Kok ini bisa dibilang film yang paling emosional nggak? Karena ada emosinya, dan sedikit juga banyak. Iya, boleh dibilang sangat termasuk emosional lah. Bahkan gue beberapa kali di adegan film itu cukup kebawa dengan emosi gue sebagai karakter Pak Hendro ya. Tapi gue menganggap gue masih butuh tantangan lagi setelah film ini sih. Entah kenapa film ini memicu gue untuk kayak gue harus cari karakter yang lebih gini lagi deh setelah ini. Karena ternyata pada saat gue lihat gue memainkan karakter Pak Hendro, gue kaget ya.
kok gue bisa ya? Makanya gue pas ngelihat diri gue di layar itu gue nggak ngerasa itu gue. Jadi di sini gue mulai ngelihat bahwa wah, Tuhan ngasih kesempatan gue untuk maju lagi nih satu level ke sebagai seorang aktor. Jadi gue pengen ya kontribusi lah, paling nggak gue bisa cari peran yang lebih, yang mungkin lebih ya punya layer yang lebih banyak untuk gue bisa mainkan. Kepuasan gimana yang lu rasain kayak bareng sama Abigail atau gimana? Sebenarnya kepuasan yang gue, sosok ayahnya ya, sebenarnya gini, kepuasan yang gue dapat adalah di situ gue bisa berdiri sebagai orang yang berjuang untuk orang lain, yang orang lain itu pun bukan keluarga gue. Ibaratnya Pak Hendro ini kan tidak kenal sama Dodo, tapi karena ada relate sebagai seorang bapak, karena Pak Hendro ini juga pernah punya anak dan kehilangan anak, itu yang membuat mereka menjadi satu. Pak Hendro bisa ngerasain kegetirannya si Dodo yang sudah tidak ada, makanya secara emosional dia kebawa, dan itulah emosi itu yang membuat dia pergi lebih jauh untuk membawa Ika itu bersama dengan dia. Jadi aku bilang laki-laki itu ternyata bisa loh sama-sama terikat emosinya ketika mereka bicara tentang seorang anak. Itu tuh aku setuju. Oh, sebelum tadi yang dari Korea ikut nangis juga nggak di ketika Gue tuh mereka di belakang gua. Jadi si Ryu Sung Ryong yang nonton itu gue bisa ngeliat sekilas tuh dia ketawa-ketawa, terus sekilas dia mukanya itu sedih gitu. Jadi gue bisa ngelihat mereka sangat menikmati film kita ya, walaupun mereka nggak ngerti bahasa, tapi ada translate Korea dan Inggris di situ. Jadi mereka bisa nangkep, dan pada saat selesai gue bisa nangkep kode mereka tuh ketika mereka salami, awesome, beautiful, gitu loh. Iya, itu yang betul, itu yang membuat kita gini loh, kita bangga gitu sebagai orang Indonesia. Film kita yang tadinya kita adaptasi film mereka, sekarang kita punya originalitas sendiri dari film mereka yang mereka nggak punya, dan mereka bilang awesome, beautiful. Dan tadi gue bilang, I hope one day you gonna make the sequel from Indonesia adaptation to Korean, gitu loh. Dan kita akan bangga untuk hadir di sana, dan mereka interest. Jadi gue April ini gue kayaknya mau kesana, gue mau ketemu produser ya sama Ci Olive, serius, karena mereka juga punya YouTube, dan gue bilang gue punya YouTube, dan dia langsung follow YouTube gue. Terus gue bilang one day I will come to Korea, and they say, mereka bilang kabarin kita punya YouTube. Gue pasti ke YouTube loh, gue bilang. Jadi moga-moga kita bisa bangun kolaborasi lah sama Korea. Jalan kerjasama juga ya berarti. Iyalah, kita bangga lah, maksudnya secara industri Indonesia itu kan perlu lah banyak sekali link-link keluar di mana film-film kita ini sebenarnya punya bobot, dan kita perlu orang luar untuk membantu kita berkembang juga dengan kolaborasi yang enak dan saling support. Menurut aku kenapa enggak ya kalau gue bisa langsung kayak gue maju iya kan, kenapa enggak gitu loh. Itu aja sih. Tadi kan si Koreanya bilang ayahnya akan menjadi kado Natal gitu buat penontonnya. Kalau buat kalau diri sendiri menjadi kado Natal sendiri nggak sih gitu? Kalau buat aku ini akan menjadi kado keajaiban, sesuai dengan judulnya It's a Miracle, karena gue merasa tahun ini 2024 banyak masalah yang harus gue urus ya, padahal bukan masalah gue, tapi gue bertanggung jawab. Cukup penat gue. Ini tahun 2024 adalah tahun dimana gue bener-bener ngurusin masalah-masalah orang, dan gue belajar banyak di sini. Gue tidak berkeluh kesah, tapi gue melihat ini adalah sebagai berkat buat gue, dimana gue belajar menempatkan diri, bagaimana gue berbicara, bagaimana gue harus memutar otak. Dan gue menganggap cukup 2024 ini kita tutup dengan nonton film Second Miracle in Cell No. 7 sebagai second miracle untuk kita, untuk membuat semua kepenatan hilang dan mengembalikan kebahagiaan di dalam diri sendiri serta rasa sukacita. Tapi hadiran Bial sendiri ini tetap pertama berarti ya kok ya? Apa itu? Adanya Bial sendiri sama Bial. Sebenarnya mungkin persiapannya lucu-lucuannya sama Bial mungkin apa nanti kok? Iya, gue juga ya, gitu loh. Gue kan nonton Dodo di situ kayak anak kecil ya. Gue tuh nggak pernah nyangka gue di rumah juga jadi kayak gitu sih. Jadi gue tuh kayak wah, anak gue seneng kalau gue begitu. Terus gue ngerasa kayak kenapa gue jadi kayak begini ya. Sedangkan gue kan ada sosok yang lebih serius ya kalau di rumah. Tapi ya mau nggak mau sih, memang gue harus bilang ketika lu udah ketemu anak lu ya, hilang semua kedewasaan dan sosokan keren lu itu. Dia dulu jadi kayak anak-anak, karena mereka seneng kalau kita gitu. Responsif banget, dan pasti lu akan lakuin itu. Mau terserah lah mau sekonyol apa. Dan menurut aku ketika kita ngelihat dari jauh seorang bapak dan anaknya bermain dengan seperti itu kan terharu, ngerti nggak sih? Apalagi wanita-wanita
ngelihat itu ya bangkit panas rahimnya katanya hangat ya. Iya katanya saya pernah dengar begitu ya. Kalau ngelihat bapak main sama anak rahimnya hangat gitu ya. Tapi tanggapan si Oli pada saat lihat kondisi seperti kayak gitu gimana? Mungkin ikutan juga apa gimana? Kadang-kadang sih aku ngelihat istri aku suka kerekam diam-diam, terus dia ada senyuman-senyuman bangga. Karena memang tujuan Olive tuh selalu dia pengen anaknya yang cewek deket sama bapaknya. Karena menurut dia peran seorang bapak terhadap anak wanita secara psikologis pertumbuhan itu pentingnya luar biasa. Dan Olive itu adalah seorang anak wanita yang deket banget sama bapaknya. Jadi gue setuju dengan hal itu bahwa seorang laki-laki, seorang bapak dia harus deket sama anaknya terutama yang perempuan. Natal sendiri ada rencana mungkin makan atau seperti apa sih mungkin? Rencana Natal saya besok lusa saya akan berangkat ke Singapura karena istri saya udah duluan sama Biel. Jadi aku akan mengunjungi keluarga Olive, istriku di sana, grandmanya Biel, sepupu-sepupunya yang bule-bule, terus ketemu keluarga yang lain dan merayakan Natal di Singapura. Tradisi apa? Dikit Bang, dengar-dengar Bang Desu ada podcast sama Bapak Natasha Wilona ya? Oh iya. Itu Bang naikin gimana tuh Bang? Iya, jadi ya itu sebenarnya ya begitulah. Ada lah begitu ya. Ya ada ya. Jadi ada tapi saya mempertimbangkan kalau masalah podcast dengan Natasha, jangan nyebut nama deh. Dengan beliau, bapaknya dan artis ini, saya mempertimbangkan kalau bisa lebih baik sebenarnya diselesaikan secara private. Karena kalau dinaikkan, saya pikir ini isunya cukup sensitif dan poinnya sebenarnya kan yang dicari adalah ketemu baiknya ya. Gue nggak mau terlalu ikut campur. Jadi saya kemarin udah bicara sama dua belah pihak dan sepertinya bapaknya akhirnya bisa ngerti sih. Akan menjembatani pertemuan mereka nggak sih kok mungkin? Kalau untuk podcast, kalau mereka mau dua belah pihak boleh. Tapi kalau tidak mau, saran saya private aja. Karena itu kan urusan pribadi keluarga. Karena kalau misalnya diangkat ke publik, satu pihak bicara, lama-lama bukan aib, nggak bagus. Nah kalau gue pribadi, gue nggak mendukung hal itu. Gue berharap mereka bisa selesaikan di ranah private aja. Tapi lagi-lagi terlibat dengan mungkin masalah tadi kalau Desi bilang ikut menyelesaikan masalah lain, tapi sekarang juga lagi-lagi menyelesaikan masalah. Begini loh, jadi gini, kalau gue podcast selalu ada pihak yang datang ke gue, oke? Ketika pihak itu datang ke gue, pasti kan bicara tentang pihak yang sini. Nah ketika pihak yang ini selesai, pihak yang sini mau datang, biasanya kan. Nah gue selalu mencari cara, gimana kalau kalian cari ketemu di tengah. Tapi kan belum tentu semua pihak mau. Jadi akhirnya kadang-kadang gue juga ngebaca situasi. Kalau memang gue lihat ini nggak bisa ketemu kata sepakat, biasanya gue stop di situ. Karena jangan sampai akhirnya gue jadi ngejadiin masalah orang itu goreng-gorengan dan kemudian gue malah bikin suasananya jadi tambah berantakan. Gue nggak mau ada di poin itu sih, karena podcast gue bukan tujuannya buat itu. Podcast gue untuk membantu, mendamaikan, mencari solusi. Dua belah pihak both side boleh datang, tapi intinya mau kemana? Kalau cuma mau gontok-gontokan konten doang atau ngadu argumen, ya nggak kelar-kelar kan. Jadi paling nggak kalau sama-sama sudah bicara harus ketemu titik tengah. Tapi kalau sudah bicara dua-dua tapi nggak ada titik tengah, saya stop tuh biasanya di situ tuh. Kok berarti si Bapak ini mendatangin Densu atau? Iya begitulah, beliau datang tapi karena podcastnya saya tidak naik-naikin, beliau sempat bertanya kepada saya bilang saya lagi coba caranya memediasikan diam-diam tanpa harus dipublik supaya bisa selesai. Dan bapaknya cukup resah ya, karena dia ada sesuatu yang ingin dia capai. Tapi saya bilang, Pak gini Pak, kalau bisa saran saya kalau bisa jangan ke publik, karena ini masa lalu yang kalau dibawa ke publik banyak yang campur. Kasihan bapak dan keluarga, kasihan juga pihak si N dan keluarganya. Kalau bisa selesaikan di ranah private aja, dan saya mendukung untuk itu. Karena kalau naik di publik nih Pak ya, ini kan pasti ada pihak yang dirugikan. Anggaplah bapak butuhnya mungkin pengakuan atau butuhnya mungkin dihubungi. Tapi kalau bapak naik ke publik dia merasa kecewa, ya malah nggak dihubungi. Jadi menurut saya ikhlasin aja Pak. Semua usaha bapak Tuhan lihat. Kalau memang suatu hari nanti anak bapak kepengen ketemu bapak, Tuhan kasih sesuatu buat dia yang membuat dia pengen ke bapak, pasti dia akan cari bapak. Sudah ada respon dari Natasha sendiri belum sih satu bulan sama Korean Show?
Saya nggak bisa bicara tentang hal itu karena ranahnya private. Intinya cuma itu aja poinnya. Di posisi saya adalah saya mengusahakan mediasi private antara mereka aja supaya tidak perlu ke publik. Udah ada dari Natasha? Apa? Udah ada respon dari Natasha? Dia itu mau hubungin Natasha gitu soal bapaknya. Saya nggak perlu bicara soal itu karena nggak bagus ya. Jadi kesannya nanti membawa nama orang nggak bagus. Jadi intinya saya bicara tentang podcast saya. Kebetulan ada isu itu dan menurut saya isu itu udah saya selesaikan dengan baik tanpa saya perlu gembar-gemborkan lagi. Tapi akan naikin nggak sih kok? Untuk sekarang tidak. Tidak. Kok soal main Meta AI gimana sih kok? Kenapa? Ada yang disampaikan ke Natasha gitu. Oh, nggak perlu. Saya nggak mau beliau juga terseret-seret. Karena ini kan masalah datangnya dari tempat saya dan saya pikir udah terselesaikan dengan baik juga secara kekeluargaan dan nggak perlu diperpanjang terus. Kok soal main Meta AI gimana sih kok? Meta AI, kenapa emang? Kayak seorang Densu nggak ada yang kenal di Meta AI. Ya, semua juga nggak ada yang kenal. Gua mah kagak terkenal amat. Tapi Meta AI itu emang lucu sih buat main-mainan. Ya seru-seruan aja sih. Jadi buat hiburan gitu kok. Buat hiburan aja, tapi banyak kan yang main-main begituan. Emang konyol. Masa kemarin gua baru dapat profesi baru pengacara katanya mesti Meta AI. Nggak apa-apa. Iya. Izin baru mungkin. Bisa ya. Oke, selamat liburan semuanya. Boleh. Oh, iya.